Brighton ajukan 3 banding ke UEFA. Brighton telah mengajukan 3 banding ke UEFA setelah pertandingan Kamis lalu melawan Roma, menurut The Athletic. Yang pertama diumumkan oleh klub itu sendiri melalui tweet yang dipublikasikan di profil resminya di akhir pertandingan. Kami mengetahui adanya botol, koin, dan korek api yang dilemparkan oleh pendukung tuan rumah di area tandang. Kami melaporkan ke UEFA dan polisi Italia dan meminta agar tindakan segera diambil. Namun, 2 lainnya diumumkan oleh The Athletic. Selain melemparkan benda ke arah tim tandang, Brighton melaporkan ke UEFA adanya poster berisi pesan homofobik. Brighton juga memberi UEFA foto-foto billboard yang dimaksud. Lebih lanjut, klub asal Inggris tersebut akan meminta UEFA untuk memantau kerja VAR terkait gol Gianluca Mancini. Faktanya, Brighton mengklaim gol ketiga Roma tidak teratur karena Mancini sudah berada dalam posisi offside saat menerima umpan silang El Shaarawy. Roma ikut minati Carmada. Roma dilaporkan termasuk di antara klub yang menunjukkan minat pada penyerang AC Milan Primavera Francisco Camarda. Pemain yang akan segera berusia 16 tahun ulang tahunnya besok menggemparkan Serie A dengan menjadi pemain termuda yang pernah tampil di liga dalam sejarah divisi teratas negara tersebut. Setelah ulang tahunnya, Camarda akan dapat menandatangani kontrak profesional pertamanya. Namun negosiasi dengan AC Milan nampaknya kandas karena agen sang pemain sedang mencari opsi lain di Italia dan Eropa. Menurut Internews 1908.it, Roma juga telah melakukan penyelidikan terhadap striker muda tersebut, bersama dengan Juventus dan Inter Milan. Apalagi Camarda juga menarik perhatian beberapa tim di Liga Premier Inggris. DDR beri jalan Spinazzola balik ke timnas. Daniele De Rossi telah bekerja sama dengan Leonardo Spinazzola untuk mengeluarkan yang terbaik dari bek sayap berusia 30 tahun itu menjelang berakhirnya musim. Setibanya di ibu kota Italia, De Rossi langsung dipanggil untuk menyikapi menurunnya performa Spinazzola. Dan sang pemain dikabarkan kehilangan kepercayaan diri dan diganggu cedera yang mengancam masuknya ia ke dalam daftar skuad Italia untuk Euro 2024. Menurut Il Messaggero, De Rossi segera bekerja dengan Spinazzola dan menjadikannya starter reguler di semua pertandingan Roma di Liga Eropa, membuatnya bermain lebih dari 100 menit di leg kedua melawan Feyenoord. Spinazzola disebut-sebut senang dengan kesempatan bekerja sama dengan De Rossi dan kini diawasi langsung oleh Luciano Spalletti dan jajarannya jelang Euro. Menolak panggilan timnas Serbia. Kiper Roma Mile Ševilar diperkirakan akan menolak tawaran timnas Serbia. Kenaikan pemain berusia 24 tahun baru-baru ini dari pilihan cadangan menjadi kiper utama Roma mendorong tim nasional Serbia untuk memasukkannya ke dalam daftar skuad awal untuk pertandingan internasional mereka mendatang dengan Siprus dan Rusia. Namun, Informer.rs melaporkan bahwa Ševilar tidak akan menerima undangan ini. Menurut portal berita Serbia, Ševilar telah memberi tahu federasi mereka tentang keputusannya karena ia berharap dipertimbangkan oleh Belgia mengingat kewarganegaraan gandanya. Paredes pemain kelas dunia. Daniel De Rossi. Kami tidak mempersiapkan diri menjelang umpan itu yang menyebabkan Dybala mencetak gol pembuka. Itu hanya dari Leandro. Tidak ada banyak waktu bagi kami untuk memikirkan hal-hal seperti itu jadi saya harus mempercayai para pemain saya yang semuanya kuat. Leandro kuat, dia adalah juara dunia, dia bermain dengan PSG dan Juventus, dia adalah pemain yang kuat, dia berlari dalam latihan, berlari cepat, saya menstimulasi dia, saya percaya padanya dan saya bisa membiarkan diri saya lebih belak-belakan dengannya. Saya bisa mengolok-oloknya di depan rekan satu tim saya, menyoroti kesenjangan taktis, bercanda tentang hal-hal yang masih perlu dia tingkatkan. Saya tidak mengerti mengapa Anda masih kagum dengan Paredes. Dia berkelas dunia, hanya berbicara tentang dia saja yang salah, tapi dia memainkan pertandingan yang luar biasa. Chelsea bermain bagus karena dia terus berlatih keras. Daniel De Rossi. Chelsea adalah salah satu pemain terkuat yang kami miliki, bukan berarti jika saya layani dia maka dia menjadi kuat. Jika dia bermain bagus malam ini, itu karena dia berlatih keras. Ketika saya pertama kali datang ke sini, saya lebih menyukai siapapun daripada dia, tetapi dia selalu ada di sana dengan senyuman dia ingin bermain lebih banyak dan saya menjawab bahwa saya membuat pilihan untuk membantu saya memenangkan pertandingan, saya tidak menentangnya dan saya akan mengandalkannya, dia, kemudian Montella pelatih kepala Turki, juga datang untuk berbicara dengannya dan memotivasi dia.
Bahkan ketika dia tidak pernah bermain, dia tidak pernah menurunkan tingkat kerja keras yang dia lakukan dalam latihan dan itu membuat perbedaan. Seseorang dapat bereaksi dengan merajuk, dengan senyuman, dan itu tidak masalah. Saya adalah seorang starter dan jika saya tidak bermain, saya tidak terlalu senang, namun jika Anda kuat dalam latihan, Anda juga akan kuat dalam pertandingan. Alexander Kolarov sedang mengincar lowongan Direktur Olahraga Roma. Mantan pemain Roma Alexander Kolarov bisa saja kembali ke ibu kota Italia, meski kali ini berperan sebagai eksekutif Giallorossi. Faktanya, Tuttomercatoweb melaporkan bahwa Kolarov menjadi ide terbaru untuk mengisi kekosongan Direktur Olahraga di klub. Roma belum menunjuk Direktur Olahraga baru setelah kepergian Tiago Pinto dan dengan De Rossi menjabat sebagai manajer klub, Roma tampaknya telah mengalihkan perhatian mereka ke orang-orang seperti Kolarov dan Nicolas Burdisso, dua teman dekat De Rossi. Bintang bebas. Kolarov baru-baru ini bekerja untuk Pisa di Serie B dan hampir bergabung dengan mantan Direktur Roma Walter Sabatini di Salernitana tetapi pembicaraan gagal. Portal berita menunjukkan bahwa CEO Roma Linasoulo Ujou akan membuat keputusan akhir mengenai penunjukan tersebut dalam beberapa minggu ke depan. Paulo Dybala memenangkan pemain terbaik Serie A bulan Februari. Penyerang Roma Paulo Dybala terus tampil impresif di bawah manajemen Daniele De Rossi. Pemain asal Argentina itu turut andil langsung dalam beberapa hasil positif beruntun kepelatihan De Rossi sejak dilantik pada pertengahan Januari lalu. Sebagai hasil dari usahanya yang mengesankan, Lega Serie A menobatkan Paulo Dybala sebagai pemain terbaik bulan Februari. Pemain Argentina itu mencetak 5 gol dalam 3 pertandingan dan di klasemen Liga ia mengalahkan Koop Mainers, Orsolini, Leao, Thuram dan Vlahovic. Musim ini merupakan kali kedua Joya menerima penghargaan tersebut setelah ia juga mendapat penghargaan pada November tahun 2023. Media Italia memilih Paredes, El Shaarawy dan Dybala sebagai pemain terbaik dalam kemenangan Brighton. Kemenangan impresif 4-0 tadi malam atas Brighton di leg pertama babak 16 besar Liga Eropa menunjukkan Roma berada di puncak performanya di bawah asuhan Daniele De Rossi. Penampilan tim disambut dengan antusiasme yang besar di kalangan penggemar dan media. Surat kabar hari ini di Italia memberi rating sangat tinggi kepada hampir seluruh anggota formasi awal Giallorossi pada Kamis malam. Pemungutan suara umum untuk pemain terbaik malam itu diberikan kepada Leandro Paredes, Stefan El Shaarawy dan Paulo Dybala. Ketiga pemain tersebut punya kontribusi gol yang signifikan. Selain itu, pemain seperti Zeki Celik, Gianluca Mancini, dan Evan Dika juga dipuji atas ketangguhan pertahanan mereka dalam membendung serangan Brighton.